sahabat ICCA, kembali hadir bersama saya Tian dalam program Kata Peserta. Nah, sahabat ICCA, kata peserta kali ini saya sudah terhubung langsung dengan Monica Lusvia dari OVO yang merupakan seorang tim leader. Halo Mbak Monica, apa kabar? Halo, baik. Ya, Mbak Monica, sebelumnya boleh disapa terlebih dahulu sahabat ICCA? Hai semuanya, perkenalkan namaku Monica Lusvia sebagai tim leader outbound dari OVO Contact Center. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik di situasi pandemi seperti saat ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan selalu. Amin, terima kasih. Nah, sahabat ICCA, kali ini saya akan berbincang dengan Mbak Monica mengenai pengalamannya dalam mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020. Dan terlebih kemarin Mbak Monica ini baru saja melewati tantangan dalam tahap 2 tanya jawab online ya Mbak ya? Betul. Iya, baik. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu nih, sejak kapan sih Mbak Monica bergabung dengan OVO? Sejak kapan bergabung dengan OVO? Aku tuh waktu itu join di OVO pas bulan April 2019 dan itu juga bertepatan pertama kalinya terjun ke dunia kontak center. Waktu itu jadi agent inbound dulu sih, baru bisa sekitar 2-3 bulanan dipromosikan jadi tim leader gitu. Wow, dengan waktu yang sangat singkat bisa langsung Iya, diangkat menjadi tim leader, luar biasa sekali. dikasih Baik, kepercayaan ya dikasih jadi tim kepercayaannya. leader. Iya. Tidak salah berarti perusahaan mempercayakan Mbak Monica untuk mengikuti lomba The Best ini karena berprestasi pastinya. Ya, bisa dibilang Iya. gitu. Oke. Lalu kalau boleh tahu nih Mbak Monica, sebagai tim leader ini apa saja sih tugas dan tanggung jawabnya? Tugas dan tanggung jawab sebagai tim leader, terlebih untuk tim leader outbound ya. Mm-hmm. Pertama itu monitoring agent, udah pasti. Terus bagiin data agar rata kan pembagiannya ke setiap agent. Terus memastikan agent itu bisa mencapai target contacted rate, baik itu daily, weekly, maupun monthly. Terus briefing juga before dan after shift, supaya agent bisa dapat product knowledge terupdate setiap harinya. Terus yang terakhir ya kasih motivasi ke agent supaya tetap semangat meskipun dalam keadaan situasi seperti saat ini. Baik. Gitu. Jadi agent saat ini juga masih WFH ya? Kalau agent outbound nggak WFH, Oh, jadi kantor. di kantor onsite. Kalau Mbak Monica sendiri, Aku juga bagaimana Cak? onsite. Onsite. Oh, jadi masih dalam situasi ke kantor ya? Iya betul. Baik. Lalu berapa agensi yang dihandle oleh Mbak Monica sendiri? Aku di underku ada 19 agent total. Totalnya 19 agent. 19 agent. Baik, luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong soal The Best Contact Center Indonesia nih Mbak. Tadi kan Mbak Monica cukup singkat untuk menuju atau dikasih kepercayaan menjadi tim leader seperti itu. Iya. Nah, bagaimana awal mulanya selain itu Mbak Monica dapat dipercaya untuk mewakili perusahaan dalam mengikuti kompetisi The Best Contact Center ini Indonesia ini? Apakah ada seleksi khusus kah atau memang dipilih dari beberapa calon peserta yang berprestasi seperti Mbak Monica ini? Oke. Kalau untuk tahap seleksi gitu ya, di sini ngikutin beberapa proses juga untuk ngikutin lomba The Best Contact Center Indonesia ini. Selain punya background sebelumnya jadi tim leader, yang kedua terus pernah jadi best team leader outbound, kita juga tetap diseleksi. Jadi nggak cuman berdasarkan reward yang udah pernah kita dapetin, tapi juga tetap diseleksi lagi beberapa proses gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya untuk seleksi tersebut ya Mbak ya? Betul. Nah Mbak Monica, untuk persiapannya apa saja sih yang dilakukan untuk mengikuti tahap 2 tanya jawab online? Untuk persiapan khususnya terlebih untuk tanya jawab online ini yang pastinya perbanyak role play sih ke teman-teman, terus sama ke orang awam juga, orang di rumah. Jadi targetku adalah menjelaskan apa yang aku presentasikan tentang kontak center ini supaya
nyampe gitu pesannya ke yang mendengarkan gitu. Apalagi kalau orang awam di luar kontak center, pasti kan kalau misalnya dia nggak ngerti, pasti akan tanya, ini apa sih, tentang ini tuh apa sih. Sedangkan kalau untuk orang kontak center mungkin lihat presentasiku akan ngerti gitu loh kan, apa sih contact thread, gitu-gitu. Kalau yang lain kan belum tentu semuanya paham. Gitu sih, lebih ke Baik. role play. Nah, tantangannya sendiri apa sih yang dihadapi Mbak Monica? Tantangan terbesar itu karena ini pertama kalinya aku ikut lomba The Best Contact Center Indonesia, dan juga dalam situasi pandemi seperti saat ini, yang pastinya interaksinya sih. Kalau biasanya kan kita interaksi bisa lihat lawan bicara kita gitu kan, apalagi dengar-dengar dari yang dulu-dulu udah pernah ikut ICCA, mereka kan pengalamannya sharing session gitu kan. Betul. Dan tanya jawabnya itu langsung dengan juri bertatap muka, jadi kita bisa tahu ekspresi jurinya. Nah, sedangkan kalau via Zoom atau daring, kan kita nggak bisa ngeliat nih kan ekspresi jurinya, jadi agak kesulitan juga sih. Gitu. Dengan jarak jauh harus memaksimalkan untuk Iya, tampil di hadapan dewan juri ya. betul. Sama ngilangin rasa gugup sih, itu susah banget. Iya. Kalau misalkan secara langsung lebih mudah ya untuk menangkapnya juga. Ini kita Iya, karena secara jarak jauh ya. bisa ada gerakan atau apa gitu kan yang bisa kita sampein gitu. Baik. Lalu motivasinya apa saja sih yang dimiliki dalam mengikuti kompetisi ini, Mbak Monica? Motivasinya yang pasti ingin menjadi salah satu tim leader terbaik di ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia ini. Terus yang kedua, yang pasti ingin dapetin hadiah juga. Iya kan? Yang Harus ketiga yang platinum. nunjukin, ya harus platinum. Yang ketiga untuk menunjukkan eksistensi perusahaan sih, tentu saja. Baik. Nah, saya mau tahu dong, Mbak Monica, bagaimana kesan-kesannya saat mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020 ini. Terlebih, Mbak Monica ini baru pertama kali mengikuti lomba ini ya. Kesan-kesannya lomba ini cukup menantang sih. Ya itu tadi relate sama yang jawaban yang tadi. Karena kan ini dalam situasi pandemi gini dan semua dilakukan secara online. Dan itu butuh effort yang lebih lagi, kayak edit video, terus kita harus lihat-lihat lagi, di-review lagi apakah videonya udah bagus, cukup bagus. Terus ya itu akses internet yang pastinya juga ya harus distabilin juga, dibantu support sama teman-teman, sama seluruh staf atasan juga gitu. Itu pembuatan videonya dari Mbak Monica sendiri atau memang ada tim khusus yang membantu Mbak Monica dalam pembuatan videonya? Kalau untuk proses take videonya itu aku sendiri menggunakan tripod pastinya ya. Terus kalau misalnya untuk proses editingnya dibantu sama tim juga sih. Gitu. Ada dari perusahaan langsung ya? Iya. Baik. Nah, yang terakhir nih saya mau tahu apa saja sih harapan Mbak Monica untuk kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020 mendatang? Harapannya yang terbesar adalah supaya bisa dapat wawasan sih, terlebih kan tentang dunia kontak center, luas banget di Indonesia ini. Terus bisa ketemu Mbak Tian juga. Iya. Terima kasih, aku juga bisa kenal sama Mbak Monica, seneng banget. Bisa ningkatin kualitas diri sebagai tim leader kontak center. Terus yang terakhir, ya semoga ajang The Best Contact Center Indonesia ini bisa dijalankan setiap tahunnya dengan harapan hasil dari ajang ini bisa memberikan pelayanan yang lebih lagi untuk customer dari masing-masing perusahaan yang mengikuti lomba. Baik, Mbak Monica. Terima kasih banyak atas pengalamannya yang sudah di-sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk sahabat ICCA dan dapat menginspirasi. Dan terima kasih banyak Mbak Monica atas waktunya. Iya, sama-sama Mbak Tian. Mungkin ada motivasi terakhir untuk sahabat ICCA yang mau disampaikan oleh Mbak Monica. Untuk yang masih berjuang, tetap semangat. Jangan grogi, dipelajarin lagi materinya. Karena semua pertanyaannya pasti berdasarkan presentasi kita sebelumnya. Gitu aja sih. Go for platinum. Baik.
Terima kasih banyak Mbak Monica sekali lagi, dan terima kasih banyak sahabat ICA telah menyaksikan kata peserta kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Go for Platinum. Sampai Go jumpa. for Platinum.